Saudara-saudara, jumpa kembali dengan channel Ki Gaib Siswoyo. Kali ini kita akan membahas tokoh kita yang juga sangat penting, yaitu Raden Antasena. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel Ki Gaib Siswoyo. Saudara-saudara, ini adalah putra dari Bima atau Raden Werkudara dengan seorang istri yang berasal dari dasar lautan, yaitu Dewi Urangayu. Di Bima atau Werkudara itu punya 3 anak. Anak yang pertama yaitu Antarja, yang kedua Gatotkaca, dan yang ketiga tokoh kita kali ini yaitu Raden Antasena. Kisah kelahiran dari Raden Antasena ini bermula ketika Bima atau Raden Werkudara itu diajak oleh para Kurawa ke negeri Hastina. Diajak, kalau dalam bahasa Jawa, kembul bujono ndrawina atau makan bersama, dan akan dijanjikan bahwa Pandhawa akan diberi separuh dari negeri Hastina. Tanpa berpikir panjang, tanpa curiga dan sebagainya, karena memang watak dari Raden Werkudara itu adalah mengikuti alur kehidupan apapun itu, karena dia sangat percaya pada keadilan Tuhan. Dia bertandang sendiri, ditempatkan pada satu negara bagian di negeri Hastina yang namanya kota Pramonokodi. Di situ dibuat sebuah gedung pertemuan yang indah dengan makanan yang enak-enak, dengan minum-minuman yang memabukkan. Tanpa pikir panjang dilayani oleh para pelayan-pelayan istana dari negeri Hastina. Sampai Bima itu karena kebanyakan minum minuman keras, mabuk. Setelah itu Bima oleh para Kurawa itu diberikan tali temali, tangannya, kakinya, bahkan seluruh tubuh itu diikat dengan tali temali yang sangat kuat. Lalu diangkut oleh sebuah kereta, dibawa ke pantai, lalu dinaikkan perahu dan diceburkan ke laut. Diberi pemberat-pemberat, batu, kayu, dan sebagainya, sehingga Bima tenggelam di dasar laut. Nah, ada sebuah keajaiban di dasar laut. Bima yang sudah tidak sadarkan diri itu bertemu dengan Sang Hyang Baruna, yaitu dewa air atau dewa yang menguasai lautan. Setelah ikatan dari Raden Bima atau Raden Bratasena itu oleh para pengikut dari Sang Hyang Baruna itu dilepaskan, lalu Bima sadar, dan Sang Hyang Baruna itu punya seorang putri cantik, seorang bidadari yang bernama Dewi Urangayu. Singkat cerita, Raden Werkudara atau Bima dinikahkan dengan Dewi Urangayu. Dari hasil pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Antasena. Nah, tentu ada pertanyaan, apakah arti dari Antasena? Seperti juga Antarja. Anta itu adalah salah satu jenis nama sebuah bisa atau racun. Lah Sena itu nama dari bapaknya, yaitu Raden Bimasena atau Werkudara, dan Sena itu artinya adalah kuat atau tangguh. Itulah proses kelahiran dari Raden Antasena. Sekarang bagaimanakah
sosok atau tokoh kita kali ini, Raden Antaséna ini mempunyai satu senjata andalan atau kesaktian karena dia adalah putra seorang Dewi Urang. Dia punya sungut dua di sini. Yang pertama, sungut itu mempunyai bisa atau racun namanya upas onto, dan yang sebelah namanya upas warayang. Nah, upas warayang itu kalau diserangkan atau ditusukkan kepada lawan, maka lawan itu kena upas warayang bisa mati. Lalu yang satunya, upas onto, itu sebagai penawar racun itu sendiri. Makanya seperti binatang-binatang berbisa, dia bisa membawa bisa itu dan dia punya penawarnya. Begitu juga Raden Antaséna. Jadi kalau upas warayang itu diserangkan kepada lawan, dia bisa meninggal, dan dia juga bisa menyembuhkan atau menghidupkan dengan upas onto. Inilah tokoh kita, Raden Antaséna. Lalu Raden Antaséna ini punya kemiripan dengan bapaknya, yaitu Raden Bima. Apakah itu? Sama-sama tidak bisa basa krama kalau di dalam bahasa Jawa. Ora iso basa krama, ora iso longgoh duduk dan tata krama. Dikarakterkan seperti itu. Lalu menjelang perang Bharatayuddha atau perang Bharatayuddha, Antaséna ini bersama Raden Wisanggeni, putra dari Arjuna dan Dewi Dresanala, sama-sama naik ke Kayangan Undaran Dirbawana atau alang-alang Kumitir, menghadap kepada Sang Hyang Menang, minta izin untuk menjadi senopati perang di dalam perang besar Bharatayuddha Jawi Binangun. Namun permintaan Antaséna dan Wisanggeni ini sama-sama tidak dikabulkan oleh Sang Hyang Menang. Maka Sang Hyang Menang bersabda kepada Antaséna ini, Antaséna, saya berikan dua pilihan. Yang pertama, kalau kamu saya izinkan ikut dalam perang Bharatayuddha Jawi Binangun, maka sangat dimungkinkan Pandhawa itu akan mengalami kekalahan. Pilihan yang kedua, kamu tidak ikut perang Bharatayuddha, atau kamu tidak bisa menyaksikan perang Bharatayuddha, tetapi Pandhawa menang. Pilih mana? Silahkan memilih. Setelah berpikir, merenung, lalu membuat keputusan, maka Antaséna memilih tidak ikut dan tidak menyaksikan perang Bharatayuddha demi kemenangan para Pandawa. Lalu seperti juga Raden Wisanggeni, Raden Antaséna ini oleh Sang Hyang Menang dituntun ke alam moksa dengan cara semedi, saling memandang mata Raden Antaséna dan mata Sang Hyang Menang, dipandang terus dengan daya kewenangan dari seorang dewa. Lalu Raden Antaséna ini mengecil sampai kecil sekali lalu hilang. Berarti Raden Antaséna ini moksa. Saudara-saudara, demikianlah tokoh kita kali ini. Satu hal yang patut menjadi contoh dan cermin bagi kita semua bahwa seorang anak yang berbakti kepada orang tua, bahkan seorang pemuda yang berbakti kepada bangsanya, dia merelakan dirinya dikorbankan atau berkorban demi kejayaan leluhurnya atau demi kejayaan bangsanya. Demikian yang bisa saya jelaskan secara singkat tokoh kita Antaséna kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Rahayu.